Kembali lagi di Retold Story Film. Film ini menceritakan kisah pertempuran antara dua monster raksasa yaitu Kong versus Godzilla. Namun bukan hanya itu saja, mereka harus melawan robot ciptaan manusia yang dinamai Mega Godzilla. Awalnya bertempur, namun akhirnya kedua monster Titan raksasa ini malah bekerja suatu tempat yang bernama Pulau Tengkorak, terlihat Raja Kong yang baru saja terbangun dari tidurnya. Seperti biasa, mandi, gosok gigi, dan ngopi, dia lalu dihampiri oleh seorang anak gadis bernama Chia yang hendak memberikan sebuah boneka hasil buatan tangannya sendiri. Sejenak Kong terdiam memandangi boneka tersebut, mereka pun terlihat seperti sedang berkomunikasi. Tiba-tiba Kong menjadi marah lalu melempar sebuah kayu ke langit hingga menyebabkan retakan pada dinding langit tersebut. Ternyata tempat ini adalah sebuah kurungan besar yang dibuat oleh perusahaan Monarch untuk menjadi tempat kediaman Kong. Atas kejadian barusan membuat para petugas menjadi panik dan terlihat seorang pria menghampiri pawang Kong yang bernama Dr. Hendru. Dia lalu meminta Dr. Hendru memindahkan Kong dari sini karena dirasa tempat ini sudah tidak aman lagi. Namun Dr. Hendru mempunyai pendapat lain. Dia meyakini jika Kong dibiarkan berkeliaran di luar sana, maka Godzilla akan mendatanginya dan pertempuran hidup mati antara mereka akan terjadi karena Titan Alpha tidak boleh ada dua di atas bumi ini. Di sela perbincangan tiba-tiba Chia menghampiri Hendru. Ternyata Chia ini adalah anak angkatnya Dr. Hendru dan Chia mengatakan jika Kong sedang sedih dan marah. Di lain sisi, seorang penyiar podcast konspirasi para monster bernama Bernie memberitakan jika firasatnya akan ada sesuatu buruk yang segera terjadi dan dia akan menyelidikinya. Bernie lalu menuju ke sebuah perusahaan Apex Cybernetic yang berada di Florida. Apex adalah satu-satunya perusahaan teknologi terkemuka yang ada di bumi saat ini. Apex dipimpin oleh seorang pria yang bernama Walter Simon. Di sana Bernie menjadi karyawan magang dan ia berhasil masuk ke sistem Apex lalu menemukan data fasilitas raksasa mencurigakan berada di kantor pusat yang terletak di Hong Kong. Bernie lalu mendownload file-file tersebut, namun tiba-tiba alarm berbunyi yang menandakan akan adanya serangan Titan. Benar saja, seekor Godzilla muncul di permukaan laut melaju dengan kecepatan tinggi menuju pusat laboratorium Apex yang berada di Florida. Seluruh karyawan dievakuasi. Kesempatan itu Bernie malah melakukan hal lain, yaitu menyelinap masuk ke dalam kantor untuk mencari tahu sesuatu. Di luar, beberapa pesawat tempur terlihat tengah berusaha menahan amukan Godzilla, namun dengan mudah pesawat-pesawat tempur itu dihancurkan olehnya. Sementara di dalam, Bernie ditahan oleh dua orang petugas, namun tiba-tiba serangan laser nuklir dari Godzilla mengenai tempat tersebut. Dari balik tembok yang sudah hancur, tepat di depan Bernie, terlihat sebuah alat aneh yang berwarna merah terus menyala. Sementara di luar, Godzilla terus mengamuk tanpa ada satupun yang bisa menghentikannya. Keesokan harinya penyerangan Godzilla menjadi berita di berbagai negara. Sepulang sekolah, seorang wanita bernama Maddie mendengarkan podcast Bernie yang mengatakan jika serangan Godzilla tadi malam pasti ada pemicunya. Maddie pun langsung bergegas ke kamp pengungsian menemui ayahnya Mark yang sedang bekerja untuk perusahaan Monarch. Dia memberitahukan bahwa Godzilla yang dahulunya baik tidak mungkin menyerang begitu saja tanpa ada pemicunya. Mark lalu menjelaskan kepada Maddie, bisa saja Godzilla yang dulunya baik sekarang sudah berubah menjadi buas. Dan Mark menjadi khawatir karena sampai saat ini tidak ada satupun yang bisa menghentikan amukan Godzilla. Saat telah di rumah, Maddie masih saja mendengarkan podcast Bernie dan dia semakin yakin jika telah ada sesuatu yang membuat Godzilla menjadi marah. Di Universitas Dunham, Pennsylvania, Walter Simon menemui seorang ilmuwan yang bernama Dr. Nathan yang telah membuat buku mengenai teori rongga bumi. Tujuan Walter menemui Dr. Nathan ialah untuk menawarinya sebuah ekspedisi menuju rongga bumi. Konon menurut informasi di sana terdapat sebuah energi luar biasa yang disinyalir mampu menopang kehidupan para Titan. Dan nantinya dengan energi
energi itu Walter akan gunakan untuk membentuk sistem pertahanan baru dari serangan para Titan termasuk Godzilla. Namun Nathan meragukan ekspedisi ini karena sebelumnya dia dan saudaranya pernah melakukan ekspedisi serupa namun berakhir gagal karena di pusat bumi gravitasi menjadi terbalik hingga menghancurkan kendaraan yang mereka naiki, dan kejadian itu juga telah merenggut nyawa kakaknya. Walter lalu meyakinkan jika saat ini perusahaannya yaitu Apex Cybernetics telah berhasil menciptakan sebuah kendaraan yang mampu mengatasi semua masalah tersebut, dan untuk biaya semua yang dibutuhkan Nathan akan dia kabulkan. Nathan yang sebelumnya ragu kini menjadi yakin setelah semua yang Walter sampaikan. Nathan lalu menunjukkan sebuah hasil penelitian yang disebut memori genetik, bahwa semua Titan terdorong untuk kembali ke sumber evolusi mereka. Jika benar para Titan ini berasal dari rongga bumi, maka dia akan meminta seekor Titan untuk membantunya menuju ke sana. Singkat cerita, Dr. Nathan telah berada di Skull Island menemui Dr. Andrew. Dia meminta Dr. Andrew membujuk Kong agar memandu timnya untuk menuju ke pusat rongga bumi. Awalnya Dr. Andrew menolak, namun setelah Nathan menjelaskan jika hasil penelitiannya mengatakan bahwa semua Titan berasal dari rongga bumi, maka akan lebih baik jika Kong berada di rumah asalnya daripada berada di tempat ini. Sontak Dr. Andrew menjadi berubah pikiran dan ia pun menyetujui rencana Dr. Nathan. Setelah mengurusi berbagai perizinan, beberapa hari kemudian ekspedisi pun dimulai. Kong yang telah dibius diikat menggunakan rantai diangkut menggunakan sebuah kapal besar menuju Antartika, karena di sanalah tempat gerbang menuju rongga bumi berada. Di perjalanan, tiba-tiba sebuah helikopter mendarat dan terlihat seorang wanita turun dari sana. Dia bernama Maya Simon yang diutus oleh ayahnya yaitu Walter Simon untuk mewakilkannya dalam misi ekspedisi kali ini. Maya menjelaskan bahwa kendaraan yang mereka gunakan kali ini sangatlah canggih, baterainya saja bahkan sanggup menghidupkan listrik Las Vegas selama 1 minggu. Di malam harinya, Dr. Andrew mengarahkan kapten kapal untuk melewati rute yang belum pernah dilewati oleh Godzilla. Kapten kapal bertanya apakah yang akan terjadi jika Kong dan Godzilla saling bertemu, akankah mereka melakukan pertempuran hidup mati sampai di antara keduanya ada yang bersujud? Andrew pun tertawa lalu mengatakan jika Kong tidak pernah bersujud kepada siapapun. Di tengah guyuran hujan, Chia mendatangi Kong karena melihatnya yang sedang gelisah. Dia berjalan mendekat dan berhasil membuat Kong menjadi tenang. Andrew lalu datang menanyakan Chia apakah yang sedang terjadi. Chia menjawab jika Kong sedang sedih. Andrew memberitahu jika mereka saat ini sedang membantu Kong. Namun Chia kembali menjawab bahwa Kong tidak mempercayainya. Tiba-tiba Kong mengisyaratkan tangannya seolah mengatakan jika dia rindu akan rumah. Sontak Andrew terkejut tidak menyangka bahwa sang raja bisa berkomunikasi. Di tempat lain, Maddie menghubungi temannya yang bernama Josh. Dia meminta Josh untuk membantunya mencari penyiar podcast yang biasa dia dengar, yaitu Bernie. Dia percaya jika Bernie bisa membantunya memecahkan misteri mengamuknya Godzilla di malam itu. Maddie dan Josh lalu pergi menggunakan sebuah mobil untuk mencari informasi di mana keberadaan Bernie. Setibanya di sebuah tempat, Maddie bertanya pada salah satu penjaga toko, adakah orang yang bertingkah aneh dan selalu membeli barang-barang aneh dari sana. Awalnya pria itu tidak mau memberitahu, namun setelah disogok menggunakan uang, akhirnya pria itu memberitahu di mana keberadaan Bernie. Tidak pakai lama, Maddie dan Josh langsung menuju apartemen Bernie yang tampak gelap. Bernie menolak untuk bertemu, namun setelah Maddie mengatakan jika dia adalah anak dari mendiang Emma Russell, Bernie lalu mempersilahkan mereka berdua untuk masuk karena kenal baik dengan mendiang Emma. Di dalam, Bernie mengatakan jika Godzilla menyerang Apex pasti bukan tanpa alasan. Bernie menjelaskan bahwa dia telah menjadi karyawan magang di Apex selama beberapa bulan dan menemukan fakta bahwa Apex sedang menyiapkan sesuatu yang besar di Hong Kong. Bernie juga melihat sebuah benda mencurigakan di sana saat serangan Godzilla beberapa waktu yang lalu. Kemudian, mereka bertiga pun pergi menuju pabrik Apex. Di tengah laut Tasman, Kong melakukan aktivitas sarapan di pagi hari. Di malam harinya, Andrew sedang berbincang dengan Nathan. Andrew mengatakan jika Kong adalah pelindung Chia. Tanpa Chia, mungkin Kong sudah mengamuk dan menghancurkan kapal mereka. Beberapa tahun lalu, terjadi sebuah badai besar menyapu seluruh penduduk lokal Skull Island dan hanya menyisakan Chia seorang yang berhasil selamat. Sejak hari itu, Kong melindungi Chia dengan cara apapun sampai saat ini.
Beberapa saat kemudian tiba-tiba alarm berbunyi, di radar kapal terdeteksi Godzilla menuju ke arah mereka dengan sangat cepat. Menyadari jika ada ancaman datang, Kong pun bereaksi. Henry lalu meminta Nathan untuk melepaskan rantai yang mengikat Kong, namun Nathan menolak karena itu sangat berbahaya. Godzilla akhirnya tiba lalu mendapati sambutan tembakan, dan karena hal itu malah membuat Godzilla semakin mengamuk dan menghancurkan kapal-kapal yang ada di sana. Dari bawah laut, Godzilla menabrak kapal yang ditumpangi Kong hingga membuatnya terbalik. Kong yang terikat borgol semakin kesulitan. Di saat-saat genting, Henry berhasil melepaskan borgol yang menahan pergerakan Kong. Setelah bebas, Kong lalu membalikan kapal ke permukaan dan berhasil berdiri di atasnya. Beruntung Chia dan yang lainnya juga berhasil selamat. Kong kemudian melompat dari kapal satu ke kapal lainnya hingga mendarat di kapal yang paling besar, menantang Godzilla, dan pertempuran pun tak terelakkan. Pertempuran di antara kedua monster besar itu pun berlangsung sangat sengit. Kong lalu mendorong Godzilla masuk ke dalam air. Dari dalam air, Godzilla menyemburkan laser nuklirnya. Kong pun melompat menghindari serangan Godzilla. Di dalam air, Godzilla semakin leluasa menyerang Kong dan membawanya menyelam ke dasar lautan. Di antara kapal-kapal perang yang tersisa, mereka lalu menembakkan ranjau air untuk membantu Kong. Bom-bom itu pun meledak hingga membuat Kong berhasil lolos kembali ke permukaan walaupun dalam keadaan lemas dan kehabisan napas. Mengetahui Godzilla yang masih mengelilingi mereka, Nathan meminta semua kapal mematikan mesin dan pura-pura mati, membuat Godzilla mengira dia sudah berhasil menang. Dari jauh Godzilla melihat lawannya yang diam sudah tak berdaya, dia pun pergi meninggalkan mereka. Di lain sisi, Bernie, Maddie, dan Josh tengah mendatangi pabrik Apex yang telah hancur. Mereka mencari benda mencurigakan yang dilihat Bernie tempo hari, namun sayangnya benda yang dia cari sudah menghilang dari tempat tersebut. Namun tiba-tiba Maddie menemukan sebuah lift yang masih berfungsi, lalu mereka pun memasukinya. Lift itu malah membawa mereka semakin jauh ke bawah tanah. Di sana terlihat banyak tumpukan kontainer. Tiba-tiba terdengar beberapa petugas Apex mendatangi mereka. Karena panik, mereka masuk ke dalam salah satu kontainer. Di dalam, mereka terkejut melihat kontainer itu membawa telur-telur aneh berukuran besar. Tiba-tiba pintu menutup dan kontainer tersebut mulai bergerak masuk ke terowongan, kemudian melesat dengan kecepatan tinggi menuju Hong Kong. Di Antartika, Kong diangkut menggunakan beberapa helikopter menuju sebuah gua. Setelah sampai di depan gua, Kong pun terbangun. Nathan lalu meminta Chia membujuk Kong untuk masuk ke sana. Kong menolak, tidak mau masuk ke sana. Henry lalu menjelaskan bisa saja di dalam gua ada rumah Kong yang baru dan juga bisa jadi ada makhluk seperti Kong di sana. Chia lalu menyampaikannya kepada Kong dan Kong pun setuju lalu masuk ke dalam gua serta diikuti oleh Henry dan yang lainnya menggunakan pesawat canggih milik Apex. Di dalam mereka pun tersedot oleh gravitasi hingga berhasil tiba di inti bumi. Di sana terlihat hutan yang sangat indah mirip seperti Skull Island. Tempat itu banyak sekali dihuni oleh monster-monster aneh. Tiba-tiba salah satu pesawat diserang oleh seekor monster. Kong kemudian berbalik dan menghajar monster tersebut. Sempat terlilit, Nathan kemudian menembak monster itu untuk membantu Kong. Kong berhasil membalikkan keadaan dan membanting monster itu lalu memakan kepalanya. Kong kemudian melanjutkan perjalanan pergi ke puncak gunung. Beberapa batu terlihat melayang, ternyata itu adalah garis batas gravitasi. Kong kemudian melompat dan berpindah medan gravitasi lalu mendarat di gunung yang ada di atasnya. Kembali ke Maddie dan kawan-kawan, mereka telah tiba di Hong Kong. Mereka menyelinap diam-diam keluar mengawasi situasi sekitar lalu masuk ke sebuah ruangan yang sangat besar. Di sana tiba-tiba terdengar bunyi alarm yang mengatakan demonstrasi akan segera dimulai. Di atas, Walter Simon menyiapkan anak buahnya untuk melakukan demonstrasi, lalu dari bawah muncul sebuah robot raksasa. Di tempat lain, seorang pilot memakai helm untuk mengontrol robot raksasa itu dari jauh. Dan seketika robot tersebut pun menjadi aktif. Robot itu sangatlah besar membentuk seperti Godzilla yang dinamai Mega Godzilla. Ya.
Beberapa waktu kemudian, seekor monster percobaan muncul dari sebuah lubang. Medi dan kawan-kawan pun panik mencari perlindungan. Mega Godzilla lalu menangkap monster tersebut dan menembakkan laser nuklir ke monster itu hingga terbelah dua. Lalu beberapa saat kemudian, robot itu berhenti berfungsi karena kehabisan daya. Di atas, Walter Simon menjelaskan sebentar lagi setelah energi di pusat bumi berhasil didapatkan, tidak akan ada yang bisa menghentikan mereka. Kejadian ini membuat Godzilla terpancing karena merasakan adanya energi dari jauh. Godzilla berenang dengan kecepatan tinggi menuju markas Apex yang berada di Hong Kong. Para karyawan Monarch yang mengetahui pergerakan ini langsung bersiap untuk pergi menuju Hong Kong. Di dalam pusat bumi, Kong berlari menuju sebuah gunung. Di sana Kong menemui tanda seperti cap tangan. Kong lalu menyentuhnya dan mendorong batu itu hingga terbuka. Di dalam, Kong berhasil mengambil sesuatu yang menancap di tengkorak. Itu adalah sebuah kapak. Kong kemudian bereaksi lalu duduk di sebuah singgasana raksasa. Seolah-olah tempat itu memang diciptakan untuk spesies seperti dirinya. Di markas Apex Hong Kong, Medi dan yang lainnya melihat tengkorak King Ghidorah, di mana di dalamnya duduk seorang operator yang menggerakkan robot Mega Godzilla. Apex memprogram DNA King Ghidorah untuk membangun Mega Godzilla dan menggunakan gelombang saraf yang ada di tengkorak itu untuk mengendalikan Mega Godzilla. Di luar, Godzilla telah sampai di Teluk Hong Kong dan berjalan menuju daratan mulai mengamuk tidak karuan. Semua orang panik dan masuk ke dalam bunker perlindungan. Di bawah tanah, kapak milik Kong bereaksi. Kong lalu meletakkan kapak itu di sebuah tempat dan tiba-tiba tempat itu menyala. Kapak itu menyerap radiasi dari inti bumi seolah-olah sedang mengisi ulang energi. Tempat di sekitar kapak itu menyala membentuk lambang simbol Godzilla. Di atas, Godzilla yang terus mengamuk merasakan sesuatu. Dia lalu menembakkan laser nuklirnya ke arah tanah. Di pusat bumi, Maya melepaskan sebuah mesin untuk mengambil sampel energi yang ada di sana. Mesin itu lalu mengirim data energi dari pusat bumi menuju kantor Apex yang berada di Hong Kong. Di dalam kantor Apex, mereka lalu merekayasa ulang dan membuat sintetis energi itu dengan cepat. Di bawah sana, Henry tidak terima dengan apa yang telah dilakukan oleh Maya. Maya lalu memerintahkan anak buahnya untuk menodongkan senjata ke arah Henry. Kong yang melihatnya menjadi marah. Beberapa saat kemudian, mesin Maya berhasil mengirim data ke kantor Apex. Di atas, Walter langsung menyuruh anak buahnya menyalakan Mega Godzilla. Di dalam pusat bumi terjadi kekacauan. Maya dan anak buahnya lalu berusaha untuk melarikan diri, sementara Henry dan yang lainnya dihalang oleh monster kelelawar. Saat mereka terjebak, laser nuklir Godzilla telah sampai ke sana dan membuat mereka terlempar. Maya mencoba kabur memasuki lubang yang dibuat oleh Godzilla, namun Kong berhasil menangkap dan menghancurkan pesawat tersebut. Menyadari tempat itu akan hancur, Kong mengambil kapaknya dan melompat ke dalam lubang yang dibuat oleh Godzilla. Di belakang, Nathan dan yang lainnya mengikuti Kong memasuki lubang. Di dalam kantor Apex, Medi dan yang lainnya tertangkap oleh petugas yang ada di sana. Di pusat kota, Kong keluar dari dalam lubang. Terlihat Kong dan Godzilla sama-sama emosi dan melangsungkan pertarungan. Nathan dan yang lainnya telah tiba dan langsung disambut oleh pertarungan Kong dan Godzilla. Kong kemudian melompat dan mengambil kapaknya lalu menghantam Godzilla tanpa ampun. Hal itu membuat Kong terlempar, Godzilla pun tumbang. Kembali bangkit, kemudian mengalahkan Godzilla. Serangan barusan membuat kapak Kong kehabisan energi. Di dalam markas Apex, Medi dan yang lainnya dibawa ke hadapan Walter. Walter mengenal mendiang ibu Maggie, Emma Russell, karena mereka dulu pernah bekerja sama. Walter mengatakan kalau dia telah menyiapkan ini jauh-jauh hari untuk menyelamatkan manusia dari kebrutalan Godzilla. Di pusat kota, Godzilla kembali siuman. Kong kemudian kembali menyerang dan pertempuran pun kembali dilanjutkan. Kali ini Godzilla benar-benar marah. Dengan brutal, Godzilla menghajar Kong dan menginjaknya berkali-kali. Serangan itu membuat Kong lemas tak berdaya. Menyadari lawannya sudah tak berdaya, Godzilla kemudian hendak pergi dari sana.
Di dalam markas APEC, Walter kembali meminta anak buahnya untuk mengaktifkan Mega Godzilla dengan energi yang baru. Namun terjadi kesalahan hingga membuat Mega Godzilla jadi lepas kendali dan menyerang Walter. Di tempat lain, operator Mega Godzilla di dalam tengkorak pun tewas tersetrum. Mega Godzilla lalu bergerak sendiri keluar dari dalam pabrik Apex, mengamuk dan menghancurkan apapun yang ada di sekitarnya. Godzilla yang melihat kejadian itu tanpa basa-basi langsung maju menghadapi Mega Godzilla. Mega Godzilla memiliki sistem persenjataan lengkap untuk menyerang Godzilla hingga membuatnya tak berdaya. Di dalam markas Apex, media mengingat bahwa Mega Godzilla itu terhubung dengan tengkorak King Ghidorah. Mereka lalu mencoba meretas sistem robot tersebut. Di tempat lain, Henry yang melihat Godzilla kesusahan menghadapi Mega Godzilla bermaksud untuk membangunkan Kong. Namun detak jantung Kong sangatlah lemah, butuh daya listrik yang sangat besar untuk membuat gelombang kejut agar Kong berhasil terbangun. Nathan kemudian mengingat sesuatu dan dia pun menerbangkan pesawat ke atas Kong. Setelah meletakkan pesawat ke atas Kong, Nathan lalu menyalakan sesuatu dan pergi. Tiba-tiba pesawat itu meledak dan berhasil membangunkan Kong kembali. Chia lalu memberitahu Kong jika Godzilla bukanlah musuh. Chia lalu memohon kepada Kong untuk membantu Godzilla melawan robot Mega Godzilla. Sejenak Kong berpikir dan dia mulai menurunkan egonya lalu bangkit membantu Godzilla. Di saat Godzilla terdesak, dari belakang Kong menyerang Mega Godzilla dan mereka berdua pun bersatu melawan robot tersebut. Ternyata Mega Godzilla masih sangat kuat untuk mereka berdua. Kong lalu mengambil kapaknya dan menghantam Mega Godzilla dan hal itu malah membuat Kong terdesak. Di dalam markas Apex, karena kesulitan meretas sistem, Josh lalu menumpahkan minuman ke dalam lubang komputer dan berhasil membuat komputernya rusak dan membuat Mega Godzilla mengalami gangguan. Kesempatan ini membuat Kong dan Godzilla berhasil menyerang balik robot itu dan berhasil menghabisinya. Semua orang pun lega. Henry membantu Nathan untuk bangkit. Maddie kembali bertemu dengan ayahnya. Di saat tenang ini mereka dikejutkan dengan raungan Godzilla yang berjalan menuju arah Kong. Kong pun panik, namun kedatangan Godzilla tidak mengajaknya untuk bertarung seperti sebelumnya. Kong lalu melepaskan kapak di tangannya. Godzilla menatap Kong seperti memberi terima kasih dan berbalik pergi. Singkat cerita, pasukan Monarch membangun markas di rongga bumi untuk menemani Kong sang raja yang bijaksana. Kong mengalah tak ingin mengganggu wilayah kekuasaan Godzilla di permukaan bumi dan Kong memilih menjadi raja di pusat bumi dan film pun selesai.